ارجع لنا قلبي معك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 6 dengan anggota 1 Cantika Kirana, 2 saya Muhammad Ferdiansyah, 3 Muhammad Rizky, 4 Nadia Putri, 5 Sofia Zaujah Arsiani, dan yang ke-6 Sukma Ayu Pratiwi akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai dasar hukum Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ihda Ihrami LC MPDI. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi tentang 1. Apa pengertian Al-Quran, 2. Apa pengertian hadis, 3. Apa fungsi hadis terhadap Al-Quran, 4. Apa sumber hukum Islam, dan yang kelima, bagaimana kedudukan sumber hukum Islam. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa atau etimologi merupakan masdar atau kata benda dari kata qoro'a yang berarti atau bermakna membaca atau berarti jamak, artinya mengumpulkan atau mengoleksi. Secara syariat atau terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabi-nabinya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira, yaitu surah yang pertama kali turun, surah Iqra, ayat 1 sampai ayat 5. Al-Quran itu turun di 2 tempat, yaitu yang pertama surah Makkiyah. Apa sih itu surah Makkiyah yang sering kita dengar? Surah Makkiyah artinya surah yang turun di kota suci Mekah. Biasanya surah Makkiyah ini terdapat ayat-ayat pendek atau ditujukan kepada seluruh umat. Banyaknya surah Makkiyah ini 2/3 seluruh ayat Al-Quran. Pada umumnya surah Makkiyah berisikan soal-soal kepercayaan atau ketuhanan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah. Surah Madinah ini terdapat ayat-ayat yang panjang, berisikan peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia, mengenai larangan, suruhan, anjuran, hukum-hukum, dan syariat-syariat atau akhlak. Hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, perdagangan, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai pengertian hadis. Menurut pengertian hadis itu terbagi menjadi secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Dan menurut istilah, hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Perkataan atau kauliyah yaitu hadis yang berisi tentang ucapan Nabi Muhammad SAW tentang segala persoalan atau persetujuan. Dan contoh dari hadis kauliyah yaitu innama malu binniyah, yang mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa segala sesuatu itu berawal dari niat. Yang kedua, fi'liyah, yang mana hadis-hadis yang berisi tentang perbuatan Nabi Muhammad SAW, seperti mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, mengerjakan tata cara ibadah haji. Dan contoh dari hadis kauliyah yaitu khudh anni manasikakum, yang mana di sana ambillah dariku bagaimana cara-cara mengerjakan haji. Dan hadis kauliyah yaitu berisi tentang ketetapan Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah daging biawak halal untuk dimakan? Dan Nabi menjawab, tidak, akan tetapi daging binatang itu tidak ada di negeriku dan Nabi memerintahkan untuk memakan karena binatang itu halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky dengan NIM 201012521035.
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kedudukan hadis dan hubungan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama dulu adalah tentang kedudukan hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab. Menurut Ibnu Majhur bahwa kata ini berasal dari kata al-hadis, yang jamaknya ialah al-hadisan dan al-hudasan. Dan penjelasan Ibnu Majhur dinyatakan pula oleh Mahmud Yunus bahwa kata al-hadis sekurang-kurangnya mempunyai dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah jadid atau baru, dan pengertian yang kedua adalah khobar atau berita atau riwayat. Kedudukan hadis dalam Al-Quran adalah sebagai penjelas. Hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum dalam Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Kedua adalah tentang hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebutkan di atas tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengamalan hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Dengan demikian bertujuan supaya hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran secara sempurna dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjelaskan fungsi sebagai berikut. Pertama, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari suatu yang tersebut dalam Al-Quran. Sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dengan NIM 201012522240. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, fungsi Al-Quran dan hadis adalah sebagai pedoman dan sebagai sumber hukum bagi ajaran agama Islam, di mana tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan dan saling ketergantungan, di mana Al-Quran merupakan sumber pertama dan utama yang memuat pelajaran tentang umum atau global, sedangkan fungsi hadis pada dasarnya menjelaskan atau memperkuat apa-apa saja yang belum jelas dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hubungannya dengan ketetapan Al-Quran dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada bayan takriri atau takkidi, yaitu fungsi hadis sebagai menetapkan atau memperkuat apa-apa saja yang termuat dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah hadis riwayat Muslim dan Ibnu Umar tentang puasa dan tentang dasar-dasar agama Islam. Kemudian hadis Bukhari dan Abu Hurairah tentang berwudu. Yang kedua adalah bayan tafsiri, yaitu fungsi hadis yang memberikan tafsiran dan merincikan apa-apa saja yang sudah termuat atau dibicarakan dalam Al-Quran. Sebagai contoh adalah hadis tentang tata-tata cara sholat. Yang ketiga adalah bayan tasyari'i atau ziyadah,
yaitu sebagai tambahan-tambahan apa-apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, merupakan pembentukan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, atau sudah ada tetapi hanya membahas tentang masalah-masalah pokok saja. Sebagai contoh adalah hadis tentang janin yang mati dalam induknya. Adapun hal-hal yang melatar belakangi pembentukan hukum tersebut, seperti adanya pertanyaan dari para sahabat, dan adanya keingintahuan dari para sahabat tentang duduk persoalan yang sebenarnya, seperti keharaman mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara. Yang terakhir adalah bayan nasakh atau menggantikan hukum yang terdahulu. Para ulama mendefinisikan sebagai ketentuan-ketentuan yang datang lalu menghapuskan ketentuan yang terdahulu karena ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dan lebih luas. Akan tetapi fungsi ini masih diperdebatkan bagi para ulama. Jadi fungsi Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena mereka saling melengkapi dan sebagai acuan bagi manusia untuk beragama maupun berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Joja Arsyani. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Umat Islam memiliki dua sumber hukum yang bersifat absolut, yakni Al-Quran dan hadis. Ketika teks Al-Quran sulit diterjemahkan kepada bahasa sasaran atau manusia, sunnah menjelaskannya. Syekh Manan Al-Khatan dalam kitabnya Tarik Tashri atau Sejarah Legislasi Hukum Islam mengatakan hukum-hukum yang terdapat di dalam sunnah ada kalanya ia menetapkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran atau menjelaskannya atau menetapkan hukum baru yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Dan sunnah tidak terlepas dari salah satu tiga hal tersebut, menetapkan, menjelaskan, dan menetapkan hukum yang baru katanya. Terkait hal ini, kata Syekh Manan, Imam Asy-Syafi'i telah menjelaskannya dalam kitab Ar-Risalah, di mana beliau membagi hukum kepada beberapa bagian. Pertama, hukum yang Allah jelaskan kepada hambanya melalui nas seperti mewajibkan zakat, sholat, haji, mengharamkan perbuatan keji yang nampak atau tersembunyi, perzinaan, minuman keras, memakan bangkai, daging, dan babi. Begitu juga penjelasan tentang pokok-pokok halal dan haram. Kedua, hukum di dalam Al-Quran yang bersifat global, kemudian Rasulullah SAW merincikan yang melalui sunnah gauliyah atau perkataan dan amaliyah atau perbuatan, seperti rincian waktu sholat, jumlah rakaatnya, dan semua hukum yang berkaitan dengannya. Ketiga, hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sendiri pada permasalahan yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mewajibkan manusia untuk mentaati beliau dan kembali kepada hukum yang beliau putuskan. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Maka, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menerima sunnah Rasulullah, ia telah melaksanakan perintah Allah. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sebagai sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama,
Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rizki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal juga yang disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok makalah ini ialah kedudukan dan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan kapanpun dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Dengan berakhirnya pemaparan materi tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan seperti kritik dan saran yang membangun, kami dengan senang hati menerimanya. Saya sebagai moderator dan perwakilan seluruh teman-teman semuanya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam pemaparan materi tadi terdapat kurang berkenan dalam hati teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي.